Pemahaman, pemikiran, mengeluarkan pendapat, itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Persoalan seperti ini harus hati-hati, ya, karena istilah radikal itu tidak dikenal dalam nomenklatur hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lesari dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas tentang radikal versi BNPT dan hukum. Baiklah, sebelum acara kami mulai, mari kita saksikan tayangan berikut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengeluarkan sejumlah ciri penceramah radikal yang sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI Polri beberapa waktu lalu. Salah satu ciri yang cukup disorot adalah penceramah radikal adalah anti pemerintah, anti budaya dan kearifan lokal. Meski begitu, sejumlah pihak berpendapat jika definisi radikal tersebut terlalu dangkal hingga rentan bikin gaduh. Kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita dan tujuan nasional Republik Indonesia mendasar pada 4 konsensus dasar berbangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harapkan bagi setiap penceramah tentunya merujuk pada materi-materi ini, jangan justru sebaliknya menolak Pancasila. Bahasanya katanya ceramah, tetapi justru sebaliknya yang menanamkan kebencian dan menyebabkan permusuhan. Ceramah-ceramah yang katanya ceramah, pengajian, tarbiyah, taklim, halaka, tapi ternyata isinya itu tidak sesuai dengan falsafah kita sebagai bangsa. Kalau berangkat dari pengertian radikal yang positif, artinya berpikir yang bernegara yang berdasarkan undang-undang, kemudian begitu juga rakyat yang mengkritik secara konstruktif, saya kira tidak ada masalah. Nah, oleh karena itulah istilah radikal ini jangan kemudian menjadi bias dalam arti tidak mempunyai kriteria yang jelas. Sebab kalau radikal ini dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu yang tidak senang, ukurannya adalah senang atau tidak senang. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini. Nah, kemudian nanti kan timbul pertanyaan, radikalnya versi siapa? Kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Adiwarman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama ya Pak ya, beberapa cuplikan video yang kini cukup ramai diperbincangkan masyarakat tentunya. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak akan tayangan tersebut Pak? Tanggapan saya terhadap tayangan tersebut sangat memprihatinkan dan menyesali kejadian ini. Seharusnya masalah seperti ini, persoalan seperti ini harus hati-hati, ya, karena istilah radikal itu tidak dikenal dalam nomenklatur hukum di Indonesia, ya. Jadi di situ tingkat kehati-hatiannya harus dilakukan. Saya kalau tidak salah tahun 2019 itu bulan Oktober akhir, Bapak Presiden pernah mengutarakan niat untuk mengganti istilah radikalisme itu atau radikal itu dengan manipulator agama.
itu pernah disampaikan dalam rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan. Tapi entah bagaimana sekarang terjadi seperti ini. Saya tidak paham ya, tapi ini menimbulkan kegaduhan dan sebaiknya ini dihentikan kegaduhan seperti ini. Baik, Bapak kan yang kita tahu Bapak tuh dari ahli hukum pastinya ya Pak ya. Menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan radikal Pak? Tadi saya katakan radikal itu tidak dikenal dalam nomenklatur hukum, terkecuali di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ya, nanti kita akan coba bahas itu sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ya. Dan itu juga merupakan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Ya, jadi tentang tindak pidana terorisme. Di situ kita tidak menemukan apa yang dimaksud dengan radikal terkecuali di salah satu pasal. Ya, pasal 43B itu ditemukan. Tapi istilah radikal ini secara etimologi kita bisa tahu dari sejarah di abad ke-18. Pada saat itu Britania Raya, ya, Britania Raya sekarang itu sudah jadi Inggris Raya. Ya, itu mengatakan tentang radikal. Ya, padahal radikal ini berasal dari bahasa Latin klasik yang artinya radix. Radix itu akar dari pohon. Ya, akar dari pohon. Nah, tadi berkembang kepada abad ke-18 dari Britania Raya atau sekarang disebut Inggris Raya. Ya, terus berkembang. Tapi kita tidak lihat yang internasional. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan radikal? Radikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan 3. Yaitu secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Mungkin kalau tadi dari bahasa Latin, hal yang prinsip itu dianggap akar, gitu ya, akar dari pohon. Terus amat keras yang kedua, amat keras menuntun perubahan. Dalam hal ini undang-undang dan pemerintah. Ya, kerasnya seperti apa itu unsur-unsur pidana yang harus kita lihat dengan kekerasan. Yang ketiga, maju dalam berpikir dan bertindak. Nah, kalau radikal dalam pengertian maju dalam berpikir dan bertindak, itu kan luar bagus. Ya. Nah, jadi karena ini bias, akan terjadilah hal-hal tadi yang kita lihat di penayangan video. Tetapi kita juga harus paham apa sih radikal dan radikalisme. Itu supaya sahabat Serambi Adi Warman memahami. Ya, kalau radikalisme itu juga diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu 3 juga, yaitu sebuah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Dia tidak ada dalam agama, ya, dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Kalau tidak dengan cara kekerasan, is okay. Ada partai politik yang ingin melakukan perubahan. Ya, selalu teriak perubahan itu boleh dan itu tidak radikal gitu kan. Ya, jargonnya kan perubahan itu tidak radikal. Yang dimulai dia dikatakan radikal dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, yang ketiga, radikalisme ini sikap ekstrim dalam aliran. Sekali lagi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada istilah radikalisme dalam beragama. Ya, jadi itu agar kita sepaham itu. Saya pikir ya, sekarang kita sudah mulai paham tentang radikalisme, jadi bisa kita mulai kegaduhan ini mulai dihentikan gitu loh, Mbak Ayu.
Baik, berarti radikalisme dengan radikal itu bisa dikatakan berbeda ya Pak ya? Mirip-mirip aja, Mirip-mirip. seperti yang saya terangkan tadi. Baik, kalau untuk radikalisme kan tadi ada sikap ekstrim, berarti terkait dengan teroris. Nah, biasanya radikal ini seringkali dikaitkan dengan teroris, Pak. Menurut Bapak dari kacamata hukum sendiri, apakah itu sebenarnya teroris, Pak? Teroris, kalau bicara teroris, kita mengenal istilah ini di dalam undang-undang. Jadi pemahamannya harus sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, pasal 1 ayat 2, ya, tentang teroris. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan. Jadi di sini perbuatan ya, unsurnya perbuatan yang menggunakan kekerasan. Jadi sudah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya kalau ancaman kekerasan belum dimulai perbuatannya, tapi baru mengancam. Ini bisa lisan, bisa tertulis gitu ya. Yang menimbulkan suasana teror, rasa takut, mencekam secara meluas, ya. Kalau nggak meluas, tidak teror namanya, tidak teroris, ya. Yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Jadi korbannya banyak, yang merasa keteror itu orangnya banyak yang kena, dan atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital. Yang dimaksud objek vital ini objek-objek yang bersifat umum, instalasi pemerintah, instalasi ekonomi dan sebagainya, atau sebuah kawasan yang di situ memang kawasan yang dianggap vital, ya. Di situ ada kantor pemerintah dan sebagainya gitu. Yang strategis ya, itu tadi dikatakan strategis. Terus termasuk lingkungan hidup. Ya. Ya, merusak lingkungan hidup, termasuk fasilitas publik atau fasilitas internasional seperti bandara, kedutaan dan sebagainya. Dengan motif, nah ini unsur yang ini yang perlu. Dengan motif ideologi politik. Kalau motifnya tidak ada ya sulit, atau gangguan keamanan. Ya. Itu jelas ya. Jadi beda sekali antara apa yang dikatakan tadi radikal macam-macam yang tidak diatur dalam undang-undang secara jelas definisinya. Kalau terorisme itu jelas definisinya dan unsur-unsurnya. Jadi nggak sembarangan orang menuduh terorisme. Oh si A terorisme. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Oke gitu. Kemudian hubungan atau kaitan dari radikal dengan teroris itu bagaimana nih Pak? Nah ini, tadi saya katakan radikalisme dengan terorisme. Radikalisme terorisme ada di pasal 43B, cuma itu satu-satunya. Ya, satu-satunya pasal 43B ayat 4. Dikatakan di situ, kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Ini pemberdayaan masyarakat ya. Saya tegaskan lagi, bukan memperdaya masyarakat, tapi pemberdayaan masyarakat. Ya, meningkatkan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Jadi paham radikal terorisme. Hanya ini di dalam undang-undang terorisme yang mengatakan tentang radikal terorisme. Nah, bagaimana kita memahami ini harus sangat hati-hati. Ya. Harus lebih bijak lagi berarti ya Pak? Sangat hati-hati. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah penggunaan istilah radikal dalam konteks terorisme justru dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum Pak? Nah ini yang harus kita cermati. Kenapa saya katakan harus cermati? Radikalisme kaitannya dengan terorisme itu akan memiliki resistensi, ya, persoalan yang sangat berat. Karena dalam konteks ini kita harus tahu indikator daripada pelaku seseorang tentang tingkatan radikalismenya kepada sebuah pemahaman, ya, sebuah pemikiran. Nah ini nggak gampang, karena di satu sisi pemahaman
pemikiran, mengeluarkan pendapat, itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah ini persoalan. Enggak gampang kita menentukan indikator tentang pemahaman orang. Pada saat orang mengeluarkan pendapat, pikiran, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah inilah yang akan menimbulkan bahasa saya mungkin kriminalisasi yang berlebihan. Nah ini di sini peran pemerintah, peran aparatur negara, ya, masyarakat dan kita semua untuk menjaga ini, gitu. Makanya di BNPT itu ada beberapa direktorat di situ untuk hadirlah negara di situ. Tidak menjas, wah si A radikal, si B teroris, tidak. Akhirnya kalau itu terjadi, akan saling curiga. Akan saling curiga menyebabkan kegaduhan yang terus berlangsung. Jadi itu, ya. Kalau saya ditanya saran saya ke depan, ya hentikanlah kegaduhan ini. Pahami tentang radikal, pahami tentang terorisme, dan hati-hati bicara tentang radikal dan terorisme, itu harus sangat hati-hati. Karena tadi indikatornya sangat sulit. Ya, sangat sulit indikatornya menentukan tingkat keradikalan seseorang. Karena dibatasi tadi yang saya katakan, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu hak asasi manusia loh, untuk berpikir, menuangkan pikirannya dalam lisan dan tulisan. Gitu loh, Mbak Ayu. Demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir ya Pak ya. Dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi untuk teman-teman juga di rumah, untuk sahabat Serambi Adi Warman di rumah. Baiklah, saya Ayu pamit undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serambi Adi Warman.